Sebelumnya admin sudah membahas tentang asal-usul kesenian kuda lumping. Untuk itu dalam kesempatan kali ini admin akan membahas asal-usul kesenian barongan yang kami lansir dari situs resmi Kabupaten Blora. Kabupaten Blora adalah kabupaten yang sangat populer dengan kesenian barongan karena seringkali diadakan pertunjukan hiburan kesenian barongan pada saat acara-acara baik acara formal maupun non-formal. Keberadaannya lebih banyak bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Kesenian barongan Blora Jawa Tengah. Kesenian barong atau lebih dikenal dengan kesenian barongan merupakan kesenian khas Jawa Tengah. Akan tetapi dari beberapa daerah yang ada di Jawa Tengah, Kabupaten Blora lah yang secara kuantitas keberadaannya lebih banyak bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Seni barong merupakan salah satu kesenian rakyat yang amat populer di kalangan masyarakat Blora, terutama masyarakat pedesaan. Di dalam seni barong tercermin sifat-sifat kerakyatan masyarakat Blora, seperti sifat spontanitas, kekeluargaan, kesederhanaan, kasar, keras, kompak, dan keberanian yang dilandasi kebenaran. Barongan. Dalam kesenian barongan adalah suatu pelengkapan yang dibuat menyerupai singo barong atau singa besar sebagai penguasa hutan angker dan sangat buas. Adapun tokoh singo barong dalam cerita barongan disebut juga Gembong Ami Joyo yang berarti harimau besar yang berkuasa. Kesenian barongan berbentuk tarian kelompok yang menirukan keperkasaan gerak seekor singa raksasa. Peranan singo barong secara totalitas di dalam penyajian merupakan tokoh yang sangat dominan. Di samping ada beberapa tokoh yang tidak dapat dipisahkan, yaitu Bujang Ganong, Pujonggo Anom Joko Lodro, Genderuwo pasukan berkuda, Reok Noyontoko. Untuk selain tokoh tersebut, di atas pementasan kesenian barongan juga dilengkapi beberapa perlengkapan yang berfungsi sebagai instrumen musik antara lain kendang, geduk, bonang, saron, demung, dan kempul. Seiring dengan perkembangan zaman ada beberapa penambahan instrumen modern yaitu berupa drum, trompet, kendang besar, dan keyboard. Ada kalanya dalam beberapa pementasan sering dipadukan dengan kesenian campur sari. Kesenian barongan bersumber dari hikayat Panji, yaitu suatu cerita yang diawali dari iring-iringan prajurit berkuda mengawal Raden Panji, Asmara Bangun, Pujonggo Anom, dan Singo Barong. Adapun secara singkat dapat diceritakan sebagai berikut. Prabu Klana Sawandana dari Kabupaten Bantarangin jatuh cinta kepada Dewi Sekartaji, putri dari Raja Kediri, maka diperintahlah Pati Bujang Ganong, Pujonggo Anom untuk meminangnya. Keberangkatannya disertai 144 prajurit berkuda yang dipimpin oleh 4 orang perwira, di antaranya kuda larean, kuda panagar, kuda panyisi, dan kuda sangsangan. Sampai di hutan Wengkar, rombongan prajurit Bantarangin dihadang oleh Singo Barong sebagai penjelmaan dari Adipati Gembong Ami Joyo yang ditugasi menjaga keamanan di perbatasan. Terjadilah perselisihan yang memuncak menjadi peperangan yang sengit. Semua prajurit dari Bantarangin dapat ditaklukkan oleh Singo Barong. Akan tetapi keempat perwiranya dapat lolos dan melapor kepada sang Adipati Klana Sawandana. Pada saat itu juga ada 2 orang punakawan Raden Panji Asmara Bangun dari Jenggala bernama Lurah Noyontoko dan untuk juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu diutus Panji untuk melamar Dewi Sekartaji. Namun setelah sampai di hutan Wengker, Noyontoko dan untuk mendapatkan rintangan dari Singo Barong yang melarang keduanya untuk melanjutkan perjalanan. Namun keduanya saling ngotot sehingga terjadilah peperangan. Namun Noyontoko dan untuk merasa kewalahan sehingga mendatangkan saudara seperguruannya yaitu Joko Lodro dari Kedung Srengenge. Akhirnya Singo Barong dapat ditaklukkan dan dibunuh. Akan tetapi Singo Barong memiliki kesaktian. Meskipun sudah mati, asal disumbari ia dapat hidup kembali. Peristiwa ini kemudian dilaporkan ke Panji. Kemudian berangkatlah Panji dengan rasa marah ingin menghadapi Singo Barong. Dengan rasa amarah Adipati Klana Sawandana mencabut pusaka andalannya. Pada saat yang hampir bersamaan Adipati Klana Sawandono juga menerima laporan dari Bujang Ganong, Bujang Anom, yang dikalahkan oleh Singo Barong.
Dengan rasa amarah Adipati Klena Sawandana mencabut pusaka andalannya, yaitu berupa pecut Samandiman, dan berangkat menuju hutan Wengker untuk membunuh Singo Barong. Setelah sampai di hutan Wengker dan ketemu dengan Singo Barong, maka tak terhindarkan pertempuran yang sengit antara Adipati Klena Sawandana melawan Singo Barong. Dengan senjata andalannya, Adipati Klena Sawandana dapat menaklukkan Singo Barong dengan senjata andalannya yang berupa pecut Samandiman. Singo Barong kena pecut Samandiman menjadi lumpuh tak berdaya. Akan tetapi berkat kesaktian Adipati Klena Sawandana, kekuatan Singo Barong dapat dipulihkan kembali. Dengan syarat Singo Barong mau mengantarkan ke Kediri untuk melamar Dewi Sekartaji. Setelah sampai di alun-alun Kediri, pasukan tersebut bertemu dengan rombongan Raden Panji yang juga bermaksud untuk meminang Dewi Sekartaji. Perselisihan pun tak terhindarkan. Akhirnya terjadilah perang tanding antara Raden Panji dengan Adipati Klena Sawandana, yang akhirnya dimenangkan oleh Raden Panji. Adipati Klena Sawandana berhasil dibunuh, sedangkan Singo Barong yang bermaksud membela Adipati Klena Sawandana dikutuk oleh Raden Panji dan tidak dapat berubah wujud lagi menjadi manusia Gembong Amijoyo lagi. Akhirnya Singo Barong takluk dan mengabdikan diri kepada Raden Panji, termasuk prajurit berkuda dan bujangga Anong dari kerajaan Bantara Angin. Kemudian rombongan yang dipimpin Raden Panji melanjutkan perjalanan guna melamar Dewi Sekartaji. Suasana arak-arakan yang dipimpin oleh Singo Barong dan bujangga Anong inilah yang menjadi latar belakang keberadaan kesenian Barongan. Terima kasih sudah menonton video asal-usul kesenian Barongan. Bermain dengan sudah